Nah, bebas. Ini martabak kita. Insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast kita. Ini pertanyaan berikut ini lebih umum, lebih ringan insyaallah. Ini pertanyaan dari teman-teman di luar sana nanya begini. Katanya kan Ustadz pada ngumpul nih, mereka mau nanya Ustadz pelampian berataan. Pertanyaannya begini Ustadz, gimana sih tips bahagia pada zaman sekarang ini Ustadz? Kan zaman yang sudah mungkin bagi orang kacau, banyak bla bla blu-blunya kan zaman sekarang ini. Jadi timbul pertanyaan Ustadz, bagaimana cara bahagia untuk zaman sekarang Ustadz? Bahkan mungkin untuk zaman seterusnya Ustadz, cara bahagia tips Ustadz. Nah jadi dipersilakan buat sampian sabratan untuk menjawab boleh satu-satu atau dari tengah dari pinggir silakan Ustadz. Ya, dari sana. Boleh? Atau dari tengah Ustadz? Dari Dan silakan. Ini menarik. Menarik lagi. Bicara mengenai bahagia ya. Definisi bahagia itu kan untuk semua orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang cuma rebahan di kamar dia sudah bahagia. Dan ada orang yang perlu healing dulu baru bahagia. Jadi setelah ada yang rebahan bisa bahagia, ada yang healing baru bahagia. Kalau Ustadz sampian tadi bilang bahagia orang itu kan cara bahagia macam-macam. Nah jadi boleh kita mencontohkan dua. Ustadz apalagi Ustadz? Dan kalau menurut kita pribadi bahagia itu mungkin simpel ya. Tidak ada masalah, tidak ada hutang, semua urusan lancar. Mungkin bagi kita itu bahagia. Ya panjang umur, sehat, walafiat, masya Allah. Betul Ustadz, betul. Jadi kita Ustadz bahagia itu nggak harus mungkin punya segalanya, tapi isian berataan mungkin kita. Maksud beliau tadi nggak semua berataan, nggak semuanya harus dimiliki. Cukup dengan kita nggak punya utang, nggak punya masalah, setelah hidup sehat sudah modal buat bahagia, betul setelah. Dan satu lagi. Ada satu lagi, silakan Ustadz. Bahagia kita itu mungkin kayak lihat video-video lucu, nah itu sudah bahagia. Dan pesan saya, silakan. pesan kita, syukurilah apa yang ada. Itulah gue. Syukurilah apa yang ada. Dan bukan ini apa? Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Oh, ini filosofi sekali, luar biasa. Mungkin itu saja dari kita ya. Mungkin selanjutnya boleh. Ustadz, silahkan lanjutkan tips bahagia dari Ustadz kita yang berikutnya. Apa yang disampaikan beliau cukup menarik. Ini sebagai tambahan dari itu sangat sangat benar apa kata beliau. Cuman ingin menambahkan dari anak pribadi satu kata. Bahagia itu cuek. Artinya ketika kita melakukan sesuatu selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka cueklah dengan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, jika saya ulang, boleh Ustadz bilang biar jika jelas. kita melakukan sesuatu selalu memandang bagaimana pendapat orang lain, maka kita akan selalu menemukan kesulitan dalam hidup. Itu dari kita. Jadi beliau menambahkan tadi Ustadz Hasan menambahkan cara bahagia tambahannya adalah cuek. Iya. Dengan apa kata orang? Apa bisa disebut dengan bodoh amat Ustadz? Mungkin bisa dikatakan itu. Kalau kasarnya adalah kasarnya. Sebagai contoh kan, contoh yang paling sering kita lakukan ketika kita mau pergi ke suatu tempat. Kita kadang bingung, bagaimana pendapat orang kalau kita memakai pakaian ini?
bagus nggak kelihatan orang? Bagus nggak ketika kita pakai ini? Cuek aja. Ketika kita nyaman dengan penampilan itu, maka itulah yang membuat kita bahagia. Justru sebaliknya ketika kita memikirkan bagaimana pendapat orang lain tentang kita, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidup karena semua Oh, orang beda-beda. oke. Jadi Itu dari ya, jadi cuek Ustaz ya, cuek dengan melihat orang lain dan kita fokus mungkin sudah dengan apa Iya. yang kita tuju, apa yang kita hadapi. Kebahagiaan punya kita. Oh, Masya Allah. Berikut Ustaz, antum bagaimana tips bahagia? Ini si Beh kita ini beliau, Masya Allah. Eh, Nah, Ustaz. Ya kata kata Ustadz Fadlul tadi, Ya. kebahagiaan orang itu beda-beda. Iya. Sesuai dalam apa namanya? Dalam ayat Al-Qur'an, qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap orang itu mempunyai apa? Kata-katanya masyrabahum itu kan minuman kesenangannya. Jadi minuman aja lain-lain kan. Apalagi kebahagiaan nih dengan menikmati kebahagiaan. Kalau di ayat lain, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu mempunyai kebahagiaan masing-masing. Ada orang tuh bahagianya ke klub malam, hiburan malam. Ada orang bahagianya ngumpul di majelis ilmu. Ada orang ngumpul di majelis ilmu. Dan mereka sama-sama bahagia. Jadi kita bisa aja memilih yang mana tuh. Hendak bahagia nang klub malam kah atau ke majelis. Cuma inti bahagia itu yang di dalam ayat Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Oh, Itu zikir. nomor satu dah. Oh, iya. Cuma kan sebenarnya inti dari itu sudah nang puncak lah. Kalau kita nang apa namanya dicurai ke bawah, termasuk nang qad alima kul unasin masyrabahum. Bahagia itu beda-beda lah cara mendapatkan bahagia. Cara mendapatkan bahagia kenapa jadi beda-beda? Karena ilmunya beda-beda pula yang dituntutnya. Kalau ingin menuntut ilmu dunianya dengan cara keduniaan juga bahagianya. Kalau ingin menuntut ilmu agama, ilmu akhirat dengan cara akhirat juga bahagianya. Masya Allah. Kira-kira ingin situ aja lah. Ingin situ. Masalah hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala ini sangat melengkapi dari jawaban para ustaz tadi, baik jawaban yang umum, jawaban duniawi, bahkan jawaban ukhrawinya ada. Pakai tafsir beliau. Ini sekarang saya mau lanjut, mau nanya nih pada sampean beratan. Oke, setiap orang itu punya kebahagiaan masing-masing. Lalu bagaimana nanti respon kita? Mungkin apa yang kita lakukan ketika melihat seseorang sedang bermaksiat di depan kita, cuman dia bahagia dengan maksiatnya. Dia nggak ganggu kita, cuman dia bahagia dengan kemaksiatannya. Apa harus kita tegur? Sementara kalau kita tegur kan kita ngerusak kebahagiaan dia. Iya. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau tatkala kita ngeliat orang demikian, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Silakan antum. Dari yang terakhir dulu. Bebas, Ustaz, ini bebas aja. Bebas apa antum? Boleh, bebas kita. Dan kau semua. Nah, satu dulu. Belum bersih. Ini menarik nih. Menarik. Betul. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Fuad Hasan ya. Kata beliau tadi, selama tidak kebahagiaan itu bertentangan dengan syariat Islam. Dia maksiat, dia bahagia, tapi bertentangan dengan syariat, nggak bisa. Betul. Aku Ustaz, ini kan kita ngelihat nih, kita ngapain nih orangnya? Terus kalau ini kan mungkin bagi kita syariat kita salah. Menurut kita, menurut ilmu kita, menurut paham kita sebagai mungkin yang terkait dengan agama lah kita. Cuman apa yang kita lakukan ketika di hadapan kita orang yang demikian, Ustaz? Respon kita. Bagaimana cara kita menghadapi ini orang? Masalah hukum betul, Ustaz. Memang harusnya kita mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Cuma setelah kita melihat langsung, gimana, Ustaz? Diapain orang, Ustaz? Sebagaimana dalam hadis ya. Makan. Rame, campur kita. Iya. Lupa ya hadisnya gimana. Intinya kita harus menyikapi
atau bahasa lain mungkin ditegur dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. lisan. Oh iya, benar-benar. Selanjutnya kalau masih tidak mampu dengan hati. Iya. Kalau hadis ada idza ra'aitum munkaran Nah, fal yughayyir biyadihi wa illam tastati fa bilisanihi wa illam tastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Nah, itulah Au kama terus. qala. Au kama qala Nah, Nabi. lanjut Ustaz, ada lagi bagaimana? Masya Jadi Allah. intinya begini, beliau mau menegur dengan 3 cara, dengan 3 tahapan. Tadi adalah dengan sesuai dengan Iya. hadis Nabi. Kalau kemungkaran, tegur dengan tangan, dengan Iya. kemampuan, dengan jabatan terserah. Yang kedua dengan lisan, teguran, dan yang ketiga dengan hati. Nah, itu cara dari Ustaz Abdul tadi. Silakan Iya. Ustaz Nur Sobian. Ya, bismillah. Sangat bagus. Apa tadi respon dari Ustaz? Apa habis? Iya. Terima kasih. Insyaallah minggu kayaknya pulang. Iya. Sabar. Habis kan ingat. Ntar makan nggak sih? Banyak nasi loh. Halo, Ustaz. Bismillah. Aduh, ini kadang orang banyak salah paham tentang apa cuek dengan katanya kan itu kebahagiaan orang lain. Padahal kalau kita merujuk ke metodenya dakwah tadi, apa amar ma'ruf tadi, itu sebenarnya kita menyelamatkan dua pihak. Yang pertama menyelamatkan kita, yang kedua menyelamatkan dia si orang yang melakukan tadi. Ini mungkin berhubungan dengan podcast sebelumnya yang tadi kadang-kadang sesuatu yang tidak disenanginya dalam hal ini ditegur oleh kita itu bahkan justru menyelamatkan hidupnya di kemudian harinya. Karena kan Dari yang pahit tadi. iya benar. Yang kedua kita menyelamatkan diri kita karena kan memang benar pada saat itu dia maksiatnya dia senang sendiri, tapi ketika bala datang karena maksiatnya maka balanya menjadi umum. Kita pun kena imbasnya dari bala itu. Ya. Jadi sebenarnya kita menyelamatkan diri kita dari balanya itu. Karena kan konsepnya makanya tadi ketika kesenangan kita itu selama tidak bertentangan dengan syariat maka lakukanlah. Ya cuek tadi. Karena kan konsepnya ketika agama itu lebih dulu datang saya ulang. Hobi itu harusnya sebelum agama. Sesudah ada agama. Karena ketika hobi itu datang sebelum agama dan ternyata hobi itu bertentangan dengan agama, maka kita akan mencari 1001 alasan untuk melegalkannya. Iya. Tapi ketika agama itu datang sebelum hobi itu datang, maka hobi itu akan menyesuaikan dengan agama kita. Jadi intinya agama dulu, sesudah baru ada hobi kita. Insya Allah di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Itu mungkin dari Ulun. Jadi menyimpulkan jawaban Ustaz Fuad tadi, ketika orang bermaksiat itu diceramain. Iya. Ceramain dengan kalimat tadi. Tapi kayaknya lebih mengarah ke pencegahan, Ustaz ya. Ke pencegahan dengan tujuan sangat mulia tadi. Silakan Ustaz, biar kita nanti disimpulkan di akhir saja, biar waktu. Kalau yang tadi apa hadis tadi? Idza ra'aitum munkaran fal yughayyir biyadihi. Wa illam tastati fa bilisanihi. Wa illam tastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Itu kan kalau kita menegur bila kadang pakai tangan gak kuasaan, pakai lidah. Nah, bisa juga tuh kita pakai lidah nih. Kita nih takutan. Iya. Takutan kalau tak kalahi. Waktunya mabuk, tagur. Sayanya, tamarnya misalnya. Nah, iya Nah, betul. Mudarat. Jadi salah satu jalan kita ya mau lawan maksiatnya dengan hati. Cuma banyak dari orang-orang saleh waktu melihat orang yang ahli maksiat
bermaksiat di hadapan Sidin, Oke. Nah, ini dia nih, ini tunggu nih. itu Nah, Sidin mendoakan, mendoakan. "Ya Allah, bahagiakannya di akhirat sebagaimana yang membahagiakannya di dunia, bahagiakanlah ia di akhirat." Nah, di dalam doa itu orang-orang soleh itu biasanya terbesit supaya nya tobat. Cuma kata-katanya tuh, "Ya Allah, bahagiakanlah orang yang di hadapan ulun ini di akhirat sebagaimana pian membahagiakannya di dunia ini nang di hadapan ulun nih." Hmm. Itu di antara doa orang-orang soleh ketika di hadapan Sidin tuh ada orang yang maksiat, walaupun Sidin kada menegur. Nah, itu di Oh, antaranya. Masya Allah. Di antaranya tuh. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin saya tidak menyimpulkan lagi, itu sudah luar biasa. Jadinya intinya ya, Karena saking ngawurnya bukan disimpulkan. Saking kada nyambungnya. tapi aja sangat luar biasa. Sangat bahagia. Yang sudah terjawab permintaan saya. Ketika kita orang bermaksud apa yang dilakukan. Tadi kan berdoa Ustaz tadi nasihat, berikan pencegahan dan segala macam luar biasa. Dan Ustaz juga ngasih dalil hadis masalah hati dan dikasih terakhir penutup dengan tatkala kita ngeliat orang bermaksiat kita nggak bisa negur dia, kita doakan dia. Ustaz ya? Ya. Doakan dia bahagia sebagaimana dia bahagia berbuat maksiat tadi Di dunia. dan di dunia ya, nanti di akhirat. Itu di antara Di antaranya sebagian itu orang soleh. atau ulama Ustaz ya. Ulama. Intinya ada doa supaya dia bertobat. Bertobat. Masyaallah. Nah, Di ini dalam doa tadi ada terbesit supaya dia bertaubat. ini jadi dengan rahmat lah. Masyaallah. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi keberkahan bagi kita semua. Kita diberikan keberkahan, diberikan ilmu, diberikan istiqomah dalam berbuat taat. Jadi kita berbahagia di dunia ataupun dia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.